Pagi itu, gedung perkantoran PT Harmoni Sejahtera tampak seperti biasa, ramai, bising, dan penuh dengan hiruk-pikuk pegawai yang bergegas menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Lantai lobi yang bersih berkilau di bawah cahaya matahari pagi yang menembus jendela besar, sementara aroma kopi dari kafe kecil di pojok ruangan bercampur dengan bunyi dering telepon dan ketukan sepatu di lantai marmer. Namun, di antara kesibukan itu, dua sosok mencuri perhatian, meskipun bukan karena mereka diundang atau menjadi pusat acara. Seorang nenek tua dengan rambut putih yang diikat sederhana, mengenakan kain lusuh dan sandal usang, berjalan pelan dengan tongkat kayu di tangan kanannya. Di sampingnya, seorang gadis muda dengan pakaian compang-camping, rambut kusut dan wajah yang penuh debu, mengikuti dengan langkah gontai tapi tetap tegar. Kedua sosok itu bergerak perlahan, seolah setiap langkah adalah perjuangan kecil melawan dunia yang seakan menolak mereka hadir. Tatapan sinis di lobi. Begitu mereka memasuki lobi, tatapan pertama para pegawai jatuh pada mereka. Beberapa menahan senyum sinis, beberapa lainnya menatap dengan heran. Lihat deh, nenek tua itu sama anak muda lusuhnya. Masuk kantor aja pakai sandal jepit, bisik salah satu pegawai muda dengan nada mengejek sambil menahan tawa. Pasti mau minta-minta sesuatu atau cuma tersesat, tambah rekannya sambil melirik gadis lusuh dengan nada merendahkan. Seorang pegawai lain yang sedang menata dokumen di meja resepsionis menatap mereka dengan ekspresi jijik. Astaga, baju kotor begitu mau masuk ke kantor sekelas ini? Apa mereka nggak punya rasa malu? Mereka semua tidak tahu bahwa nenek dan gadis itu mendengar semua komentar itu. Namun, alih-alih tersinggung atau marah, nenek hanya tersenyum lembut, sementara gadis itu menunduk sopan, seolah menghormati aturan yang tidak tertulis, tetap tenang meski dihina. Sikap tenang yang membingungkan. Gadis itu mengeluarkan berkas yang sedikit lusuh dari tasnya, menatap petugas resepsionis dengan mata penuh sopan santun. Selamat pagi, Pak. Kami ingin mengurus surat permohonan donasi untuk yayasan kami, ucapnya dengan suara lembut tapi jelas. Petugas resepsionis itu menatap gadis lusuh itu seolah baru saja mendengar bahasa asing. Maaf, maksudnya, katanya, bingung. Yayasan kami ingin mengajukan permohonan bantuan dana untuk kegiatan sosial di panti asuhan, gadis itu menjelaskan. Nada bicaranya sopan, setiap kata dikemas dengan ketenangan yang aneh bagi orang yang baru pertama kali mendengar. Sejenak, pegawai resepsionis itu terdiam. Tidak karena kagum, tapi karena bingung, bagaimana mungkin seseorang dengan penampilan compang-camping dan kusut bisa berbicara dengan bahasa dan logika sejelas itu? Ejekan yang terus berlanjut. Sementara itu, beberapa pegawai lain mulai mendekat, menonton dengan rasa ingin tahu yang terselubung cemoohan. Lihat tuh, nenek-neneknya bawa anak kecil lusuh. Kayak mau minta-minta di jalan, tapi masuk ke gedung orang, bisik salah satu pegawai kepada temannya. Aku penasaran, mereka bakal apa? Kayaknya cuma bikin ribut aja deh, sahut yang lain sambil menahan tawa. Tak lama kemudian, seorang pegawai wanita yang biasanya dikenal cerewet dan arogan melangkah mendekat. Hei, kalian! Serius masuk ke sini pakai baju kotor begitu? Jangan ganggu aktivitas kami ya, katanya dengan nada menyindir. Nenek tua itu menatapnya sejenak dengan mata lembut, lalu tersenyum. Kami tidak ingin mengganggu siapapun. Kami hanya ingin mengurus urusan yang penting bagi kami, jawabnya pelan. Gadis lusuh itu menunduk, menambahkan, mohon maaf jika kehadiran kami membuat suasana tidak nyaman. Kami hanya ingin menyelesaikan urusan administratif secepat mungkin. Jawaban itu tidak membuat para pegawai luluh.
Bahkan beberapa mulai tertawa kecil, menganggap itu cuma basa-basi. Lihat tuh, sopan banget tapi tetap nggak ada gaya. Aneh, bisik salah satu pegawai. Langkah yang penuh perhatian. Mereka berjalan menuju meja administrasi lantai 1. Nenek tua dengan tongkatnya melangkah pelan, berhenti beberapa kali untuk menyesuaikan langkah gadis lusuh di sampingnya. Gadis itu, meski penampilannya lusuh, menatap setiap dokumen dan papan pengumuman dengan seksama. Ia tampak sangat memperhatikan prosedur dan aturan, sesuatu yang jelas tidak diketahui oleh para pegawai yang menertawakan mereka. Di sepanjang jalan, beberapa pegawai lain mulai menatap dengan rasa penasaran. Mereka belum menyadari bahwa yang mereka anggap lemah ini justru memiliki ketenangan dan kemampuan yang tidak mereka duga. Suasana yang memanas. Di meja administrasi, seorang pegawai pria muda yang biasanya suka membanggakan diri menatap gadis lusuh itu. "Maaf, dokumen apa yang mau diurus?" tanyanya dengan nada menyindir. Gadis itu mengeluarkan beberapa lembar kertas lusuh dari tasnya. "Ini surat permohonan resmi dari yayasan kami," katanya sambil menyerahkan dokumen itu. Pegawai itu menatap dokumen tersebut, lalu menertawakan. "Ini kertas lusuh, pasti nggak lengkap. Pasti bakal ribet nanti," ujarnya. Gadis itu tetap tenang. Ia menjawab, "Dokumen ini lengkap sesuai prosedur. Silakan diperiksa." Ketegangan yang terasa. Suasana mulai tegang. Para pegawai semakin yakin bahwa nenek tua dan gadis lusuh ini hanyalah tamu yang merepotkan. Beberapa bahkan mulai bergosip, meremehkan dan menertawakan di belakang mereka. Namun ada yang aneh. Beberapa pegawai melihat cara gadis itu menandatangani dokumen, mengatur berkas, dan memahami prosedur kantor dengan ketelitian yang mengejutkan. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang dengan penampilan seperti ini tahu segalanya tentang prosedur yang kita jalani tiap hari? Nenek tua itu berdiri di samping gadisnya, menatap pegawai dengan tenang, seolah menyadari setiap tatapan sinis, tapi tidak membiarkannya memengaruhi sikap mereka. Ada ketenangan dan wibawa yang memancar dari sosok sederhana itu, sesuatu yang membuat beberapa pegawai mulai merasa canggung. Awal dari kisah yang hebat. Hari itu adalah awal dari kisah yang akan mengguncang kantor PT Harmoni Sejahtera. Dua sosok yang awalnya dianggap remeh, dianggap hanya sebagai gangguan, mulai menanam benih rasa penasaran, kekaguman, dan nantinya akan membuat seluruh pegawai menunduk malu ketika identitas asli mereka terungkap. Dan bagi nenek tua dan gadis lusuh itu, langkah mereka di kantor bukanlah sekadar urusan administratif. Ini adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang yang akan membalikkan pandangan semua orang, membuktikan bahwa penampilan luar tidak pernah menjadi ukuran sejati dari kemampuan dan nilai seseorang. Pagi itu, suasana lobi kantor PT Harmoni Sejahtera tetap riuh seperti biasa. Pegawai berlalu lalang, mengejar pekerjaan, saling bersaing untuk terlihat paling produktif. Namun sorotan mata tak bisa lepas dari dua sosok yang duduk di bangku lobi, nenek tua dan gadis lusuh yang baru saja tiba kemarin. Penampilan mereka tetap sama, nenek dengan rambut putih, baju kusam, dan tongkat di tangan, serta gadis muda dengan pakaian lusuh, rambut kusut, dan wajah yang menunjukkan jejak perjalanan panjang. Mereka menunggu dengan sabar, menata dokumen di tangan gadis itu, sementara nenek tua mengamati suasana dengan mata lembut tapi penuh kewibawaan. Gosip dan cemoohan dimulai. Beberapa pegawai yang baru masuk tidak bisa menahan diri untuk menatap mereka. Seorang karyawan muda berbisik kepada rekannya, lihat tuh. Masih di sini." Nenek sama anaknya, bajunya lusuh banget. "Pasti bakal bikin repot lagi." Rekannya menimpali sambil menahan tawa. "Iya, ya.
Kayaknya mereka nggak ngerti aturan kantor ini. Jangan-jangan bakal salah ngurus dokumen lagi. Seorang pegawai lain yang duduk di dekat lobi, sambil menyeduh kopi, menambahkan komentar pedas. Kalau aku sih nggak bakal biarin orang macam ini mengganggu rapat besar nanti. Nenek tua lusuh, anak muda juga kotor, duh, nggak pantas ada di sini. Beberapa pegawai lain mulai ikut menertawakan. Mereka saling berbisik, saling menatap, dan membuat komentar tentang pakaian, rambut, dan postur tubuh kedua tamu itu. Suasana lobi perlahan berubah menjadi arena gosip yang tak sehat, dengan tawa sinis sebagai latar suara yang dominan. Nenek dan gadis tetap tenang. Meski disorot, diejek, dan dipandang rendah, nenek tua hanya tersenyum lembut. Wajahnya memancarkan ketenangan yang membuat beberapa pegawai yang lebih muda merasa sedikit canggung. Ia tidak menyinggung siapapun, tidak membalas ejekan, dan tetap berdiri atau duduk dengan sikap anggun. Gadis lusuh di sampingnya menunduk sopan, tetap menjaga etika. Ia menyusun dokumen dengan hati-hati, menandai setiap lembar sesuai prosedur, tanpa sedikit pun menampilkan rasa marah atau kesal. Ketika seorang pegawai menyindir, gadis itu hanya mengangguk kecil sebagai bentuk hormat, lalu menatap dokumen lagi. Namun ketenangan mereka bukan kelemahan. Ada sesuatu di mata nenek tua dan gadis itu, sesuatu yang membuat beberapa pegawai tidak nyaman, seolah mereka sedang diam-diam menilai orang yang merasa paling hebat. Cemoohan yang memuncak. Seorang pegawai wanita, yang dikenal cerewet dan arogan, melangkah ke arah mereka dengan tangan di pinggang. Dengar, kalian. Ini kantor resmi, bukan jalanan. Kalau mau mengurus sesuatu, setidaknya berpakaian layak. Jangan ganggu kami dengan penampilan lusuh seperti itu. Gadis itu menunduk sopan dan berkata, kami mohon maaf jika penampilan kami tidak sesuai standar. Namun tujuan kami murni ingin menyelesaikan urusan administratif. Kami tidak ingin mengganggu siapapun. Pegawai wanita itu menertawakan jawaban itu. Hahaha, sopan banget ya. Tapi tetap aja, kamu nggak pantas ada di sini. Kalau aku bos, aku udah suruh keluar dari lobi ini. Nenek tua hanya tersenyum, menatap pegawai itu dengan lembut. Kami menghargai aturan kantor ini. Tapi kami juga berharap aturan tidak menutup kesempatan untuk belajar dan menghormati orang lain. Jawaban nenek itu, meski halus, membuat beberapa pegawai muda menelan ludah. Ada getaran ketegangan yang tak terlihat, tapi terasa jelas. Seorang pegawai memuji kesabaran mereka. Tidak puas, seorang pegawai pria memutuskan untuk menguji gadis itu. Ia sengaja meletakkan dokumen penting di meja resepsionis dengan posisi acak, berharap gadis itu keliru mengambil atau menandatangani. Gadis itu tetap tenang. Ia menatap dokumen, mengatur ulang dengan teliti, dan menyerahkannya kembali ke resepsionis dengan cara yang benar. Semua langkahnya cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Beberapa pegawai yang menonton tercengang. Bagaimana dia bisa begitu cepat mengerti prosedur, bisik seorang pegawai. Aku bahkan tiap hari di sini nggak secepat itu. Namun ketenangan gadis itu membuat pegawai yang mengejek semakin frustasi. Mereka tidak bisa menemukan celah untuk mengejek lebih lanjut, karena setiap tindakan gadis itu benar dan tepat. Pegawai mulai merasa canggung. Seiring waktu, beberapa pegawai mulai menunduk malu. Tertawa mereka yang awalnya keras kini berubah menjadi tawa kecil yang kikuk. Beberapa yang lebih sadar langsung mengalihkan pandangan, sementara yang lain mulai menahan komentar pedas di bibir mereka. Sementara itu, nenek tua tetap berdiri di samping gadis itu, seakan menjadi pelindung sekaligus mentor. Ia memberikan pandangan penuh makna,
membuat beberapa pegawai muda merasa kecil dan tidak nyaman dengan sikap sombong mereka sebelumnya. Petunjuk kemampuan yang tersembunyi. Gadis itu mulai menunjukkan sedikit kemampuannya membuat beberapa pegawai semakin curiga. Ia menata dokumen administratif dengan sistematis, menandai kesalahan kecil yang sebelumnya luput dari perhatian pegawai lain. Tunggu, bagaimana dia bisa tahu itu salah? Gumam seorang pegawai IT yang biasanya merasa paling pintar di kantor. Ia menatap gadis lusuh itu dengan kombinasi heran dan malu. Nenek tua hanya tersenyum, menepuk punggung gadis itu lembut. Tenang, semuanya bisa dipelajari. Yang penting adalah kesabaran dan ketelitian. Awal dari perubahan persepsi. Hari itu, lobi kantor PT Harmoni Sejahtera menjadi saksi awal perubahan pandangan. Para pegawai yang tadinya menghina, menertawakan, dan meremehkan nenek tua dan gadis lusuh mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seolah ada pesan tersirat, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan. Ketenangan, ketelitian, dan kesopanan gadis lusuh itu mulai menanam rasa penasaran dan kekaguman kecil di hati pegawai yang awalnya meremehkan. Dan bagi nenek tua dan gadis lusuh itu sendiri, penghinaan di lobi hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membuat seluruh kantor gempar ketika identitas asli mereka terungkap. Suasana kantor PT Harmoni Sejahtera pagi itu mulai terasa tegang. Semua mata masih tertuju pada nenek tua dan gadis lusuh yang duduk di bangku lobi, meski sebagian pegawai sudah kembali ke meja mereka. Ada perasaan aneh yang menyelimuti ruangan, campuran antara rasa penasaran, rasa tidak nyaman, dan sedikit rasa malu karena ejekan mereka sebelumnya. Sementara itu, nenek dan gadis itu tetap tenang. Nenek tua duduk dengan punggung tegap, tongkat di sampingnya, matanya memindai setiap orang dan setiap gerak di sekeliling. Gadis lusuh menata dokumen yang dibawa dari luar dengan sangat rapi, seakan mengantisipasi kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Kesalahan kecil yang membesar. Di salah satu meja, seorang pegawai bernama Riko, yang sehari-hari menangani dokumen administrasi penting, sedang memeriksa arsip digital di laptopnya. Ia baru saja menerima beberapa berkas dari resepsionis dan tampak santai. Namun, tanpa sadar, salah satu dokumen penting yang seharusnya diperiksa lebih teliti tertukar dengan dokumen lain. Ia mengangkat bahu, mengira tidak ada yang memperhatikan. Nggak masalah. Ini cuma berkas kecil, gumamnya sambil menekan tombol kirim. Yang tidak diketahui Riko adalah gadis lusuh itu sedang memperhatikan dari jauh. Ia memperhatikan dengan seksama bagaimana setiap dokumen diproses dan bagaimana prosedur dijalankan. Ketika Riko mengirim dokumen yang salah, gadis itu menandai kesalahan itu dengan cepat, lalu menatap resepsionis dan pegawai lain yang kebetulan melihat. Reaksi para pegawai. Beberapa pegawai mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tunggu, dokumen itu salah dikirim, bisik seorang staf junior, panik. Itu berkas penting dari klien besar. Riko mulai gelisah. Ia mencoba membuka kembali email yang dikirim, tetapi terlalu lambat. Rekan-rekannya menatapnya dengan mata membesar. Ini bisa bikin kita rugi besar, kata salah satu pegawai senior, setengah berteriak. Saat ketegangan meningkat, gadis lusuh itu melangkah pelan. Ia mengambil dokumen yang salah dan dengan cepat menata ulang, menandai bagian yang keliru, lalu menyerahkannya kembali kepada Riko. Semua tindakan dilakukan dengan cekatan, tepat, dan tanpa sedikit pun terlihat panik. Pegawai terkejut. Riko terdiam. Ia menatap gadis lusuh itu dengan mata membelalak. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Gumamnya hampir tak percaya. Gadis itu mengangguk sopan. Dokumen ini penting, Pak.
Saya hanya memastikan semuanya sesuai prosedur agar tidak terjadi kesalahan. Para pegawai lain menatapnya dalam kebingungan. Beberapa yang sebelumnya mengejek gadis itu hanya bisa menunduk malu. Mereka menyadari gadis lusuh itu menguasai prosedur kantor lebih baik daripada beberapa dari mereka sendiri yang tiap hari bekerja di sini. Nenek tua memberikan pandangan. Nenek tua yang berdiri di samping gadisnya menepuk punggung gadis itu lembut. Kesalahan bisa terjadi pada siapapun, anakku. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya dengan cepat dan tepat, ucapnya dengan suara lembut tapi berwibawa. Kata-kata nenek itu membuat beberapa pegawai terdiam. Mereka mulai merasa malu, bukan hanya karena kesalahan Riko, tetapi juga karena cara sederhana dan tenang nenek serta gadis itu menangani situasi. Kebingungan pegawai lain. Seorang pegawai lain, Maya, yang biasanya paling cerewet, mencoba menahan rasa kagumnya. Bagaimana bisa dia begitu cepat tahu semua prosedur ini? Gumamnya lirih. Pegawai IT, Budi, yang merasa paling pintar di bidang teknologi, juga tidak bisa berkata apa-apa. Ia menatap gadis itu dengan ekspresi campuran heran dan malu. Ini nggak masuk akal. Dia baru datang, tapi dia lebih tahu daripada aku. Sementara itu, Riko masih terguncang. Ia merasa terpojok, tapi juga lega karena gadis itu sudah membantu memperbaiki kesalahan yang bisa saja menimbulkan masalah besar. Ia menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, aku salah menilai sebelumnya." Pegawai mulai merasa takut. Sikap tenang gadis lusuh itu membuat beberapa pegawai yang sebelumnya mengejek menjadi canggung. Mereka mulai menatap satu sama lain, merasa malu sekaligus takut. Bagaimana mungkin mereka yang setiap hari bekerja di kantor ini, merasa lebih pintar, ternyata kalah cepat dan tepat oleh seorang gadis yang penampilannya lusuh? Seorang pegawai senior mencoba membela diri. "Ya, mungkin dia cuma beruntung," katanya sambil menunduk, tapi nada suaranya terdengar tidak meyakinkan. Namun gadis itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab dengan sombong, tidak memamerkan kehebatannya. Semua dilakukan dengan ketenangan yang membuat pegawai lain semakin bingung dan gelisah. Awal rasa penasaran. Hari itu menjadi titik awal perubahan pandangan beberapa pegawai. Mereka mulai menyadari bahwa nenek tua dan gadis lusuh itu bukan sembarang orang. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan luar yang lusuh dan sederhana. Beberapa pegawai mulai diam-diam mengamati gadis itu lebih dekat. Mereka memperhatikan setiap gerakan, setiap cara ia menata dokumen, dan setiap kata yang diucapkannya. Rasa penasaran mulai muncul, meskipun mereka masih enggan mengakui kekaguman mereka secara terbuka. Pelajaran yang tidak terduga. Kesalahan yang terjadi hari itu ternyata menjadi pelajaran yang tak terduga bagi semua pegawai. Mereka mulai menyadari bahwa meremehkan orang berdasarkan penampilan bukan hanya salah secara etika, tetapi juga bisa membuat mereka kehilangan peluang belajar dari orang yang lebih cerdas. Nenek tua dan gadis lusuh itu telah menunjukkan satu hal, ketenangan, ketelitian, dan pengetahuan bisa mengalahkan sikap arogan dan meremehkan. Bahkan dalam situasi yang penuh ejekan, mereka tetap fokus pada tujuan, menunjukkan bahwa kemampuan sejati tidak bisa diukur dari pakaian atau penampilan. Kejadian yang mengubah suasana. Ketika jam makan siang tiba, suasana kantor mulai berubah. Beberapa pegawai yang sebelumnya menertawakan nenek dan gadis itu mulai membicarakan kejadian pagi tadi dengan nada berbeda. "Aku masih nggak percaya, dia benar-benar tahu prosedur lebih baik daripada kita," bisik seorang staf marketing. Seorang pegawai administrasi lain menambahkan, "Aku merasa malu sendiri karena dulu ikut mengejek. Tapi sekarang,
Aku harus belajar banyak dari mereka. Dan nenek tua serta gadis lusuh itu tetap tenang di bangku lobi. Mereka tidak mencari pujian, hanya menyelesaikan urusan mereka dengan sabar. Namun, tindakan sederhana gadis itu telah menanam benih kekaguman dan rasa hormat yang perlahan mulai tumbuh di hati para pegawai. Setelah kejadian pagi tadi, suasana kantor PT Harmoni Sejahtera perlahan mulai berubah. Pegawai yang sebelumnya menertawakan nenek tua dan gadis lusuh kini menatap mereka dengan rasa penasaran dan sedikit canggung. Ejekan dan cemoohan perlahan digantikan oleh bisik-bisik yang penuh spekulasi. Nenek tua dan gadis itu duduk di bangku lobi, tetap tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun kesal atau marah. Mereka seakan membawa aura yang berbeda, tenang, sabar, dan penuh wibawa, sesuatu yang membuat pegawai lain merasa tersentak dan malu atas sikap mereka sebelumnya. Perhatian yang tidak terlihat. Di meja administrasi, beberapa pegawai masih bekerja sambil diam-diam mengamati gadis lusuh. Cara gadis itu memegang dokumen, menyusun berkas, dan menandai kesalahan kecil terlihat begitu natural. Setiap gerakannya cepat namun rapi, seakan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang mereka sendiri baru belajar bertahun-tahun di kantor ini. Seorang pegawai muda, Dinda, menatap gadis itu dengan mata membelalak. Kok, dia bisa melakukan semua itu dengan begitu tenang, gumamnya lirih. Padahal, penampilannya lusuh banget. Pegawai lain menatap Dinda dan saling bertukar pandang. Ada rasa penasaran yang muncul, tapi mereka masih enggan mengakui bahwa mereka kagum. Ketegangan yang semakin tampak. Sementara itu, beberapa pegawai senior yang kemarin ikut mengejek merasa semakin canggung. Mereka mulai menyadari bahwa gadis lusuh itu tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki kesabaran luar biasa. Setiap pertanyaan yang mereka lontarkan, setiap komentar merendahkan, dijawab dengan tenang dan sopan, tanpa sedikit pun terlihat tersinggung. Bagaimana mungkin seseorang yang penampilannya seperti itu bisa begitu tenang menghadapi kita? Bisik salah seorang pegawai kepada temannya. Aku malah merasa malu sendiri. Beberapa pegawai mulai menyadari bahwa mereka selama ini terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Mereka mulai merasa bahwa ketenangan gadis lusuh itu seolah menjadi cerminan kemampuan dan wibawa yang jauh melebihi yang mereka duga. Pegawai yang terus menguji. Tidak semua pegawai langsung berhenti mengejek. Beberapa mencoba menguji gadis itu lebih jauh. Salah seorang pegawai pria, bernama Arman, sengaja memberikan dokumen dengan beberapa kesalahan administrasi dan berharap gadis itu keliru atau terlihat bingung. Namun gadis lusuh itu hanya menatap dokumen dengan seksama, mengatur ulang bagian-bagian yang salah, dan menyerahkannya kembali dengan cepat dan tepat. Arman terdiam, matanya membelalak. Bagaimana bisa? Dia tahu persis apa yang harus diperbaiki, gumamnya. Beberapa pegawai lain yang menonton hanya bisa menunduk. Ada rasa malu yang perlahan muncul. Mereka mulai menyadari bahwa gadis itu bukan hanya pandai, tetapi juga memiliki ketenangan yang membuat mereka sendiri tampak gugup dan ceroboh. Nenek tua memberikan pelajaran tanpa kata. Nenek tua yang duduk di samping gadis itu hanya tersenyum lembut. Setiap kali pegawai menatap mereka dengan nada meremehkan, nenek itu menatap balik dengan pandangan hangat, seakan berkata, ketika kamu menilai orang lain hanya dari penampilan, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Seorang pegawai muda, Maya, yang duduk di dekat lobi, mulai merasa jantungnya berdebar. Ia menyadari bahwa sikap nenek tua itu berbeda dari semua orang yang mereka temui di kantor. Nenek itu tidak pernah menyinggung atau marah, tapi kehadirannya cukup untuk membuat semua orang mulai berpikir ulang tentang cara mereka menilai orang lain. Bisikan kekaguman. Seiring waktu, bisik-bisik pegawai mulai berubah.
Yang sebelumnya bernada ejekan kini berubah menjadi kekaguman dan rasa penasaran. Dia tenang banget ya, bisik salah seorang pegawai. Iya, dan dia sangat menguasai prosedur kantor ini, sahut yang lain. Bahkan neneknya juga terlihat berwibawa, tapi sopan. Rasanya, kita salah menilai mereka, gumam pegawai lain, menunduk malu. Beberapa yang sebelumnya paling keras menghina kini mencoba mengamati lebih dekat, berusaha memahami siapa sebenarnya gadis lusuh ini dan apa yang membuatnya begitu tenang. Perlahan mulai menghormati. Hari itu, beberapa pegawai mulai merasakan perubahan dalam diri mereka sendiri. Mereka mulai menunduk, menahan komentar sinis, dan memperhatikan dengan penuh rasa hormat. Bahkan mereka yang kemarin menertawakan gadis itu dan nenek tua kini merasa tidak enak hati. Salah seorang pegawai, Dika, menatap gadis lusuh itu sambil bergumam pelan, Aku salah menilai dia. Penampilannya lusuh, tapi caranya menghadapi kita, wow, luar biasa. Pegawai lain yang mendengar komentar itu mengangguk pelan. Ada perasaan malu, tapi juga kekaguman yang mulai tumbuh. Mereka menyadari bahwa ketenangan dan kemampuan gadis itu bukan sesuatu yang bisa mereka remehkan. Kesadaran yang mulai muncul. Hari itu menjadi titik balik bagi beberapa pegawai. Mereka mulai menyadari bahwa mengejek seseorang hanya karena penampilan adalah kesalahan besar. Mereka belajar bahwa ketenangan, kesabaran, dan pengetahuan bisa mengalahkan sikap arogan dan sombong. Gadis lusuh itu, meski sederhana dan tidak memamerkan kemampuan, telah menunjukkan bahwa ketenangan adalah kekuatan yang bisa membuat orang lain tercengang, bahkan yang merasa paling pintar sekalipun. Nenek tua, di sisi lain, menjadi simbol kebijaksanaan dan wibawa. Tanpa bicara banyak, ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang kesopanan, ketenangan, dan rasa hormat yang tulus. Awal perubahan pandangan. Ketika jam makan siang tiba, suasana lobi tidak lagi sama. Beberapa pegawai yang sebelumnya mengejek kini menatap gadis dan nenek tua itu dengan rasa hormat dan penasaran. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka anggap lemah sebenarnya memiliki kemampuan dan wibawa yang luar biasa. Dan bagi nenek tua dan gadis lusuh itu, ketenangan hari ini hanyalah langkah kedua dalam perjalanan panjang mereka. Langkah yang akan membawa mereka pada pengungkapan identitas asli yang akan membuat seluruh kantor gempar, serta mengubah pandangan pegawai terhadap penampilan dan kemampuan orang lain selamanya. Suasana kantor PT Harmoni Sejahtera mulai terasa berbeda sejak pagi itu. Pegawai yang sebelumnya menertawakan nenek tua dan gadis lusuh kini tampak lebih waspada, penuh rasa penasaran, dan sedikit canggung. Ada bisik-bisik yang tersebar di seluruh lantai. Siapa sebenarnya mereka? Bagaimana mungkin mereka begitu tenang dan menguasai prosedur? Beberapa pegawai mulai memperhatikan dengan lebih detail, diam-diam menilai setiap gerak, setiap kata, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh dua sosok yang semula mereka anggap remeh itu. Rasa penasaran mereka mulai berubah menjadi kecurigaan bahwa nenek tua dan gadis lusuh ini mungkin bukan siapa yang mereka pikirkan selama ini. Pegawai mulai memperhatikan setiap gerak. Di meja administrasi, Dinda dan Riko, dua pegawai yang sebelumnya ikut mengejek, diam-diam mengamati gadis lusuh itu. Setiap gerakannya diperhatikan dengan seksama. Cara ia membuka dokumen, menandai kesalahan, menata berkas, bahkan cara ia menatap pegawai lain dengan tenang. Dia terlalu tahu, bisik Dinda pelan. Seperti, dia sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Riko mengangguk. Iya, tapi penampilannya lusuh banget. Aku nggak ngerti. Ketika gadis itu melangkah untuk menyerahkan dokumen yang sudah diperbaiki ke resepsionis, beberapa pegawai menatapnya dengan mata membelalak.
Mereka mulai bertanya-tanya, apakah dia menyamar? Atau, apakah dia benar-benar ahli di bidang ini tapi sengaja menutupi identitasnya? Percikan kecurigaan. Arman, seorang pegawai senior yang sebelumnya cukup keras mengejek, mulai merasakan ketegangan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa gadis lusuh itu tampaknya mengetahui hal-hal yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Setiap langkah gadis itu akurat, cepat, dan tepat, tanpa sedikit pun terlihat ragu. Ini aneh, sangat aneh, gumam Arman di sela-sela pekerjaannya. Bagaimana mungkin seseorang yang penampilannya seperti ini bisa begitu menguasai prosedur kita? Aku harus mencari tahu lebih lanjut. Sementara itu, beberapa pegawai lain mulai menyadari hal yang sama. Maya, yang biasanya cerewet, menatap nenek tua dengan rasa kagum dan sedikit takut. Nenek itu seolah tahu semua yang terjadi. Tatapannya tenang tapi ada wibawa yang gak biasa, bisiknya kepada rekan di sebelahnya. Pegawai mulai menguji lagi. Rasa penasaran berubah menjadi keinginan untuk menguji. Beberapa pegawai sengaja memberikan dokumen yang rumit atau mengatur situasi agar gadis itu tampak bingung. Mereka ingin memastikan apakah ketenangan gadis lusuh itu hanyalah pura-pura atau memang kemampuan asli. Namun gadis itu tetap tenang. Ia mengatur ulang semua dokumen dengan cepat, menandai setiap kesalahan, dan menyelesaikan urusan itu dengan sempurna. Semua pegawai yang menonton menelan ludah. Gila, ini nggak masuk akal, gumam Budi, pegawai IT yang biasanya merasa paling jago. Dia baru datang, tapi kelihatan lebih tahu daripada aku. Arman menunduk, mulai merasa canggung. Ia menyadari bahwa sikap meremehkan dan mengejek mereka sebelumnya salah besar. Nenek tua mulai menunjukkan keahlian. Sementara gadis lusuh bekerja dengan cekatan, nenek tua mulai berbicara dengan lembut kepada beberapa pegawai yang penasaran. Ia memberikan arahan ringan, menyinggung hal-hal yang seakan menyingkap pengalaman dan pengetahuan yang luas. Kadang, orang yang paling sederhana dari penampilan bisa memiliki pemahaman yang paling dalam, ucap nenek tua, sambil menatap Arman dan Budi. Yang terlihat lemah seringkali memiliki kekuatan yang tak terlihat. Kata-kata itu membuat beberapa pegawai menunduk, merasa malu sekaligus heran. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka pandang sebelah mata ternyata jauh lebih bijaksana dan berpengalaman daripada mereka. Pegawai mulai berspekulasi. Di lobi, bisik-bisik pegawai mulai berubah menjadi spekulasi. Mungkin mereka sebenarnya penyandang gelar tinggi tapi sengaja menyamar, bisik seorang staf muda. Bisa jadi mereka adalah mantan eksekutif atau konsultan yang terkenal, sahut rekannya. Aku nggak habis pikir, penampilan mereka sama sekali tidak mencerminkan kemampuan mereka. Seorang pegawai senior lainnya menambahkan, aku mulai merasa salah besar, kita menilai mereka dari pakaian dan wajah, bukan dari kemampuan mereka. Ini pelajaran buat kita semua. Ketegangan yang membekas. Semua pegawai kini berada dalam keadaan campur aduk, kagum, takut, penasaran, dan malu. Mereka sadar bahwa sikap mereka kemarin salah, tapi juga merasa tak berdaya menghadapi ketenangan nenek tua dan gadis lusuh itu. Gadis itu, meski penampilannya lusuh dan sederhana, telah menunjukkan satu hal, kemampuan sejati dan ketenangan tidak bisa dinilai dari luarnya. Sementara nenek tua, dengan wibawa yang lembut, menegaskan pesan bahwa pengalaman dan kebijaksanaan seringkali tersembunyi di balik penampilan yang sederhana. Titik balik. Hari itu menjadi titik balik bagi sebagian besar pegawai. Mereka mulai menunduk, menahan komentar sinis, dan perlahan menghargai kehadiran nenek tua dan gadis lusuh. Rasa penasaran mereka mulai berubah menjadi kekaguman. Dan di hati gadis lusuh dan nenek tua,
Hari itu hanyalah langkah keempat dari perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang kelak akan mengungkap identitas asli mereka dan membuat seluruh kantor gempar, serta meninggalkan pelajaran penting. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan, karena kekuatan sejati sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Siang itu, lobi dan lantai administrasi PT Harmoni Sejahtera dipenuhi oleh suara mesin fotokopi, ketukan keyboard, dan percakapan pegawai yang berbisik-bisik penuh rasa penasaran. Nenek tua dan gadis lusuh masih berada di bangku yang sama, tetap tenang, meski perhatian seluruh kantor kini tertuju pada mereka. Hari-hari sebelumnya, pegawai sudah mulai menyadari kemampuan gadis lusuh itu. Namun, apa yang terjadi siang itu menjadi momen yang benar-benar mengejutkan semua orang. Sebuah urusan mendesak. Seorang pegawai senior, Pak Hendri, berlari ke lobi dengan wajah panik. Tolong, ada masalah besar dengan laporan klien A. Dokumen mereka salah diinput, dan jika tidak segera diperbaiki, kontrak bisa batal. Seluruh pegawai yang mendengar terperanjat. Masalah ini biasanya memerlukan waktu berjam-jam, kadang bahkan 1 hari penuh, untuk memperbaiki dan memastikan semua prosedur selesai tanpa kesalahan. Riko dan Dinda yang sebelumnya merasa cukup percaya diri, langsung panik. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya tepat waktu? Semua orang sedang sibuk, gumam Riko sambil menatap layar komputer. Di tengah kekacauan itu, gadis lusuh berdiri. Tanpa ragu, ia menatap Pak Hendri dan berkata dengan suara lembut tapi jelas, "Pak, izinkan saya membantu menyelesaikannya." Pegawai tidak percaya. Beberapa pegawai menatap gadis itu dengan mata membelalak. "Dia?" Gadis lusuh ini, bisik seorang staf administrasi. "Kok bisa dia menyelesaikan masalah sebesar itu?" Pak Hendri awalnya ragu, tapi melihat ketenangan gadis itu, ia akhirnya menyerahkan dokumen-dokumen yang bermasalah kepadanya. "Baiklah, coba bantu sebisa mungkin," katanya sambil menatap gadis itu dengan campuran skeptis dan penasaran. Proses yang mengagumkan. Gadis lusuh itu mulai bekerja dengan cekatan. Ia memeriksa setiap halaman dokumen, menandai kesalahan, memeriksa data yang tidak sesuai, dan menyesuaikan semuanya dengan prosedur yang benar. Setiap gerakannya cepat, tepat, dan sistematis. Pegawai yang menonton hanya bisa ternganga. Beberapa bahkan berhenti bekerja sejenak, terpana dengan kecepatan dan ketelitian gadis itu. Aku nggak percaya," bisik Budi, pegawai IT, sambil menatap layar komputer yang menampilkan dokumen yang sedang diperbaiki oleh gadis itu. Dalam hitungan menit, gadis lusuh berhasil menata ulang seluruh dokumen, memperbaiki semua kesalahan, dan menyusunnya sesuai prosedur resmi. Laporan klien A kini siap untuk dikirim, tepat waktu, tanpa satu pun kesalahan. Reaksi pegawai. Suasana lobi berubah menjadi hening. Semua pegawai yang sebelumnya menertawakan gadis lusuh kini menunduk malu. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tindakan gadis itu telah membungkam seluruh kantor. Pak Hendri menatap gadis itu dengan mata membelalak. Kamu melakukan ini dalam hitungan menit? Biasanya kita butuh setidaknya 1 hari, gumamnya. Gadis lusuh hanya tersenyum sopan. Prosedur ini sederhana jika diikuti dengan teliti dan sistematis, Pak. Tidak ada yang sulit jika kita fokus pada detail dan tetap tenang. Beberapa pegawai menunduk, menyesal atas ejekan dan keraguan mereka sebelumnya. Mereka mulai menyadari bahwa gadis lusuh itu bukan sekadar tamu biasa. Ia memiliki kemampuan yang jauh melampaui penampilan sederhana yang mereka lihat. Nenek tua menguatkan. Nenek tua yang berdiri di samping gadis itu tersenyum lembut. Ia menepuk punggung gadisnya pelan. "Tenang, anakku.
Yang penting adalah tetap fokus dan menjaga ketelitian. Orang lain akan belajar dari ketenanganmu. Pegawai yang melihat interaksi itu semakin tercengang. Mereka mulai memahami bahwa nenek tua dan gadis lusuh ini memiliki wibawa dan pengetahuan yang jauh melampaui mereka sendiri. Luar biasa, aku merasa bodoh sendiri, gumam Maya yang sebelumnya cerewet dan sombong. Pelajaran tak terduga. Hari itu menjadi pelajaran penting bagi seluruh pegawai kantor. Mereka menyadari beberapa hal. Kemampuan tidak bisa diukur dari penampilan. Gadis lusuh dengan pakaian compang-camping mampu menyelesaikan masalah besar dengan ketepatan luar biasa. Ketenangan adalah kekuatan. Dalam tekanan, gadis itu tetap fokus, tidak panik, dan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Pengalaman dan kebijaksanaan bisa tersembunyi. Nenek tua, meski sederhana, memancarkan wibawa yang membuat pegawai menyadari kesombongan mereka sendiri. Bisikan kekaguman. Setelah dokumen diperbaiki dan masalah klien A selesai, lobi dan lantai administrasi dipenuhi dengan bisik-bisik kagum. Gila, dia hanya butuh 5 menit untuk menyelesaikan masalah yang biasanya memakan waktu berjam-jam, bisik seorang staf muda. Aku menilai dia salah. Ternyata, dia luar biasa, gumam Riko, menunduk malu. Dan neneknya juga, wibawanya, aku merasa kecil sekali, tambah Maya dengan suara lirih. Beberapa pegawai senior saling bertukar pandang. Mereka mulai menyadari bahwa gadis lusuh dan nenek tua ini bukan sekadar tamu biasa. Mereka adalah sosok yang akan mengubah pandangan semua orang di kantor tentang kemampuan dan nilai seseorang. Awal kekaguman dan rasa malu. Siang itu menjadi titik balik bagi pegawai PT Harmoni Sejahtera. Mereka mulai menunduk, menahan komentar sinis, dan perlahan menghargai kehadiran nenek tua dan gadis lusuh. Bahkan beberapa yang biasanya sombong kini merasa malu sendiri karena terlalu cepat menilai. Dan bagi nenek tua dan gadis lusuh itu, tindakan siang itu hanyalah langkah ke-6 dalam perjalanan panjang mereka. Langkah yang akan membawa mereka pada pengungkapan identitas asli yang akan membuat seluruh kantor gempar, meninggalkan rasa kagum, hormat, dan pelajaran berharga bagi semua pegawai. Sore itu, suasana kantor PT Harmoni Sejahtera berbeda dari hari-hari sebelumnya. Setelah gadis lusuh berhasil menyelesaikan masalah besar klien A dengan sempurna, seluruh pegawai masih terpana. Bisik-bisik kagum memenuhi lantai administrasi, sementara rasa malu mulai mengisi hati mereka yang sebelumnya menertawakan nenek tua dan gadis itu. Namun, hari itu akan menjadi lebih mengejutkan lagi. Nenek tua, yang selama ini duduk diam dengan senyum lembut, akhirnya memutuskan untuk membuka sebagian rahasianya, sebuah pengungkapan yang akan mengubah seluruh persepsi pegawai tentang siapa mereka sebenarnya. Undangan di lobi. Nenek tua berdiri di lobi, perlahan tapi tegas. Semua pegawai menghentikan pekerjaannya dan menatapnya dengan penasaran. Ada rasa canggung yang membungkus ruangan, antara rasa hormat, penasaran, dan sedikit takut. Bapak dan ibu sekalian, suara nenek tua lembut tapi jelas. Aku ingin berbagi sedikit cerita tentang siapa kami dan mengapa kami ada di sini hari ini. Beberapa pegawai saling menatap, bingung sekaligus penasaran. Gadis lusuh berdiri di samping nenek tua, tetap tenang, menatap pegawai dengan mata lembut yang memancarkan kepercayaan diri dan wibawa. Cerita yang mengejutkan. Nenek tua mulai bercerita dengan suara yang lembut, namun setiap kata yang diucapkan memunculkan rasa kagum dan terkejut di hati para pegawai. Kami bukan sekadar nenek tua dan gadis biasa, kata nenek tua. Dulu, saya menjabat sebagai salah satu direktur utama di beberapa perusahaan besar internasional.
Pengalaman saya lebih dari 50 tahun di berbagai bidang, mulai dari manajemen, keuangan, hingga strategi perusahaan. Anak muda di samping saya adalah pewaris dan penerus pengalaman saya. Ia telah saya didik, ajari, dan persiapkan untuk menghadapi tantangan dunia bisnis meski penampilannya sederhana. Suasana hening total. Beberapa pegawai menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Gadis lusuh yang mereka kira hanyalah tamu biasa ternyata memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luar biasa, dibimbing langsung oleh nenek tua yang selama ini mereka pandang remeh. Pegawai tercengang. Riko menatap gadis lusuh dengan mata membelalak. Apa? Apa maksudnya? Gumamnya hampir tidak terdengar. Dinda menunduk, menyesal karena pernah ikut menertawakan mereka. Aku salah menilai mereka, bisiknya lirih. Beberapa pegawai senior saling menatap, sulit untuk berkata apa-apa. Mereka menyadari bahwa sikap mereka sebelumnya penuh kesombongan dan meremehkan. Gadis lusuh, yang kini diketahui sebagai pewaris pengalaman nenek tua, tersenyum lembut. Kami tidak ingin pamer atau menunjukkan kehebatan. Tujuan kami datang ke sini hanyalah untuk membantu, menyelesaikan masalah, dan belajar dari pengalaman baru. Penampilan bukanlah ukuran kemampuan seseorang. Pengakuan yang membuat gempar. Nenek tua melanjutkan, aku memilih menyamar agar semua orang melihat siapa kami sebenarnya bukan dari pakaian atau penampilan, tapi dari tindakan, ketenangan, dan kemampuan yang nyata. Anak muda ini, meski sederhana penampilannya, telah menunjukkan kemampuan luar biasa yang siap membawa perubahan. Pegawai mulai saling menatap, tidak percaya. Mereka yang tadinya menertawakan gadis lusuh kini menunduk malu. Bahkan beberapa pegawai yang paling arogan terlihat pucat, sadar bahwa mereka telah salah menilai secara total. Jadi selama ini, kita salah menilai mereka hanya karena pakaian dan penampilan, gumam Arman pelan, hampir tak terdengar. Nenek tua tersenyum. Benar. Dunia ini sering menilai orang dari luarnya, tapi kemampuan sejati selalu tersembunyi dalam tindakan. Perubahan pandangan pegawai. Seiring cerita nenek tua mengalir, para pegawai mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Kekaguman, rasa hormat, dan sedikit rasa malu mulai muncul. Mereka menyadari bahwa penampilan sederhana bukanlah ukuran kesuksesan atau kemampuan. Maya, yang sebelumnya paling cerewet dan sombong, menunduk. Aku benar-benar salah. Mereka luar biasa, dan kita terlalu cepat menilai, gumamnya pelan. Budi, pegawai IT yang biasanya merasa paling pintar, menatap gadis lusuh itu dengan rasa kagum. Aku harus belajar banyak dari mereka, bisiknya hampir bergetar. Tindakan simbolik. Nenek tua kemudian mengeluarkan sebuah dokumen resmi. Ini adalah dokumen yang menjelaskan proyek-proyek yang sudah kami tangani di masa lalu. Semua itu bukan untuk pamer, tapi agar kalian memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan kemampuan yang berbeda. Gadis lusuh membagikan dokumen itu kepada beberapa pegawai yang penasaran. Setiap lembar penuh dengan catatan, data, dan strategi yang pernah mereka lakukan. Para pegawai membolak-balik dokumen itu dengan rasa kagum dan sulit dipercaya. Ini luar biasa, bisik Riko. Aku nggak nyangka mereka setinggi ini kemampuannya. Pesan yang mendalam. Nenek tua menatap seluruh pegawai. Hari ini, aku ingin kalian belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Hargai tindakan, ketenangan, dan kemampuan mereka. Dan ingat, setiap orang memiliki potensi luar biasa yang kadang tersembunyi di balik kesederhanaan. Suasana kantor hening sejenak.
Semua pegawai menunduk, merenungkan kata-kata nenek tua. Ada rasa malu, tapi juga kekaguman yang tulus. Mereka mulai memahami bahwa selama ini sikap meremehkan dan menilai orang dari luar adalah kesalahan besar. Awal kekaguman total. Hari itu menjadi titik balik yang tidak hanya mengubah pandangan pegawai, tetapi juga memunculkan rasa hormat yang mendalam. Gadis lusuh dan nenek tua, yang awalnya dianggap tamu biasa, kini dipandang sebagai sosok luar biasa yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan kebijaksanaan yang jauh melampaui apa yang terlihat di mata biasa. Dan bagi nenek tua dan gadis lusuh itu, pengungkapan rahasia ini hanyalah langkah ketujuh dari perjalanan panjang mereka, sebuah langkah yang akan membawa mereka lebih dekat pada momen puncak di mana seluruh kantor akan gempar, dan semua yang meremehkan mereka akan menunduk malu selamanya. Setelah pengakuan nenek tua di lobi, suasana kantor PT Harmoni Sejahtera berubah total. Pegawai yang sebelumnya menertawakan nenek tua dan gadis lusuh kini terpana. Mulut mereka tertutup, mata mereka membelalak, dan hati mereka dipenuhi rasa kagum sekaligus malu. Beberapa pegawai bahkan sulit menahan diri untuk tidak membicarakan kejadian ini di antara mereka. Suasana yang tadinya biasa kini berubah menjadi momen gempar yang tak terlupakan bagi seluruh kantor. Pegawai tidak percaya. Di meja administrasi, Dinda dan Riko saling bertatap, masih sulit mencerna pengakuan nenek tua. Jadi, gadis lusuh ini, pewaris dan murid langsung nenek itu, gumam Dinda hampir tak percaya. Riko menatap gadis itu dengan rasa kagum bercampur malu. Aku menilai dia salah. Dia luar biasa. Di sekeliling, pegawai lain saling berbisik dengan nada tercengang. Aku nggak nyangka, mereka bukan tamu biasa, bisik seorang staf muda. Dan gadis itu, wow, dia bahkan lebih pintar dari kita semua yang setiap hari di sini. Seorang pegawai senior menambahkan dengan suara gemetar, aku merasa sangat salah selama ini. Kita meremehkan mereka hanya karena penampilan. Kekaguman yang meluas. Suasana gempar menyebar ke seluruh kantor. Pegawai yang tadinya sibuk bekerja kini menonton nenek tua dan gadis lusuh dengan rasa kagum. Beberapa bahkan mengambil catatan, ingin belajar dari dokumen dan strategi yang dibagikan nenek tua. Budi, pegawai IT yang biasanya paling percaya diri, menatap gadis lusuh itu dan bergumam, aku harus belajar banyak dari dia, cara dia fokus, ketenangannya luar biasa. Maya, yang sebelumnya cerewet dan sombong, menunduk sambil menatap nenek tua. Aku benar-benar salah menilai. Mereka hebat, bisiknya. Pegawai mulai mengakui kesalahan. Beberapa pegawai yang paling arogan kini menunduk malu. Mereka yang sebelumnya menertawakan gadis lusuh dan nenek tua kini mengakui kesalahan mereka. Arman, yang sebelumnya paling keras mengejek, melangkah maju. Aku ingin meminta maaf. Kami salah menilai kalian. Kami tidak tahu siapa kalian sebenarnya, dan kami terlalu cepat menilai dari penampilan. Kami menunduk malu. Nenek tua tersenyum lembut. Kesalahan itu wajar, anakku. Yang penting adalah kalian belajar dari pengalaman ini dan mulai menghargai setiap orang, bukan dari penampilan, tapi dari tindakan dan kemampuan mereka. Gadis lusuh menunduk sopan. Kami memaafkan semua yang salah menilai. Kami hanya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Suasana kantor yang gempar. Dalam beberapa menit, seluruh kantor menjadi gempar. Pegawai saling bercerita tentang kejadian yang baru saja terjadi dengan nada kagum dan tercengang. Bahkan pegawai yang biasanya tidak terlalu peduli kini ikut membicarakan nenek tua dan gadis lusuh dengan rasa hormat. Lihat dokumen yang mereka bawa,
luar biasa, bisik seorang staf. Dan cara gadis itu menyelesaikan masalah, hanya 5 menit, sahut yang lain. Aku merasa kecil sekali, selama ini menilai orang dari luarnya, gumam seorang pegawai senior sambil menunduk. Setiap kata yang diucapkan menegaskan satu hal, kedatangan nenek tua dan gadis lusuh telah mengubah pandangan seluruh kantor tentang siapa yang benar-benar memiliki kemampuan. Pegawai mulai belajar. Hari itu juga, beberapa pegawai mulai mengambil pelajaran secara langsung. Mereka menyalin catatan dari dokumen yang dibagikan nenek tua, mencatat cara gadis lusuh menata dokumen, dan memperhatikan ketenangan serta disiplin mereka dalam bekerja. Riko menatap gadis itu dengan penuh kekaguman. Aku ingin belajar dari caramu bekerja, fokus, tenang, tapi cepat dan tepat, gumamnya. Dinda menambahkan, aku akan mencoba mengikuti cara mereka. Aku sadar kita salah menilai sebelumnya. Perubahan sikap pegawai. Kejadian gempar itu bukan hanya mengubah persepsi tentang nenek tua dan gadis lusuh, tapi juga mengubah sikap pegawai secara keseluruhan. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan mulai menghargai kemampuan orang lain tanpa memandang penampilan. Maya, yang biasanya cerewet dan arogan, mulai menahan komentar pedas. Budi, pegawai IT yang sombong, kini diam-diam mengamati gadis lusuh untuk belajar. Bahkan beberapa pegawai senior yang tadinya arogan kini mulai menghargai setiap tindakan yang dilakukan gadis itu. Pesan tersirat yang kuat. Nenek tua menatap seluruh pegawai dengan lembut. Ingatlah, anak-anak, kemampuan sejati tidak terlihat dari penampilan luar. Kesederhanaan seringkali menyembunyikan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Jangan menilai orang dari luar, tapi lihatlah dari tindakan mereka, ketenangan, dan kemampuan mereka. Setiap kata yang diucapkan nenek tua menanamkan rasa hormat dan kekaguman yang dalam. Pegawai yang sebelumnya meremehkan kini merasa malu dan termotivasi untuk belajar dari mereka. Kesadaran bersama. Hari itu menjadi titik balik yang monumental. Pegawai kantor PT Harmoni Sejahtera tidak hanya kagum, tapi juga sadar bahwa mereka telah salah menilai orang lain. Mereka mulai menunduk, menghargai setiap orang, dan belajar dari tindakan nenek tua dan gadis lusuh. Dan bagi nenek tua serta gadis lusuh itu, gemparnya reaksi pegawai hanyalah langkah ke-8 dari perjalanan panjang mereka, sebuah langkah yang akan membawa mereka ke momen puncak, ketika seluruh kantor benar-benar menyadari identitas asli dan kemampuan luar biasa mereka, dan semua yang meremehkan akan menunduk malu selamanya. Hari itu, suasana kantor PT Harmoni Sejahtera sudah berbeda total dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pegawai yang tadinya menertawakan nenek tua dan gadis lusuh kini menatap mereka dengan kagum, hormat, dan sedikit takut. Gemparnya reaksi pagi tadi membuat semua orang penasaran, tapi belum ada yang benar-benar tahu siapa sebenarnya mereka. Dan sore itu, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Nenek tua memutuskan untuk mengungkap identitas asli mereka, sebuah pengungkapan yang akan mengejutkan seluruh kantor dan membuat semua yang pernah meremehkan mereka menunduk malu selamanya. Panggilan untuk berkumpul. Nenek tua berdiri di depan lobi, memanggil seluruh pegawai untuk berkumpul. Suasana menjadi hening seketika. Semua orang menatap dengan penasaran, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bapak dan ibu sekalian, suara nenek tua terdengar tenang namun tegas. Hari ini, aku akan mengungkap siapa kami sebenarnya. Aku harap kalian mendengarkan dengan baik dan membuka hati. Gadis lusuh berdiri di samping nenek tua, wajahnya bersih dan mata bercahaya. Ia menatap pegawai satu persatu dengan tatapan lembut, penuh kepercayaan diri. Pengungkapan yang mengejutkan. Nenek tua mulai berbicara dengan suara lembut namun jelas.
Kami bukan sekadar nenek tua dan gadis biasa yang kalian kira. Aku adalah mantan direktur eksekutif di beberapa perusahaan multinasional. Pengalaman dan keputusan yang pernah kubuat telah mengubah arah banyak perusahaan besar di dunia. Bisik-bisik terdengar di antara pegawai. Beberapa menatap satu sama lain dengan mata membelalak, tidak percaya. Anak muda di sisiku, lanjut nenek tua, menunjuk gadis lusuh, adalah pewaris dan penerus semua pengalaman serta ilmu yang kuajarkan. Dia telah aku didik langsung, mengajari segala strategi, manajemen, dan keputusan yang penting di dunia bisnis. Penampilannya yang sederhana hanyalah cara agar semua orang menilai dari tindakan, bukan dari penampilan luar. Suasana hening total. Pegawai terpana, beberapa menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pegawai tercengang. Riko menatap gadis lusuh dengan mata membelalak. Apa maksudnya? Dia, gumamnya hampir tak terdengar. Dinda menunduk malu, menyesal karena pernah menertawakan mereka. Aku salah menilai, bisiknya lirih. Arman, yang sebelumnya paling arogan, menatap nenek tua dengan rasa terkejut bercampur kagum. Jadi selama ini, kita salah menilai mereka hanya karena penampilan, gumamnya. Gadis lusuh tersenyum sopan. Kami tidak ingin pamer atau sombong. Tujuan kami datang ke sini hanyalah membantu, belajar dari pengalaman baru, dan menyelesaikan masalah yang ada. Penampilan bukanlah ukuran kemampuan seseorang. Reaksi pegawai. Suasana kantor berubah menjadi gempar total. Semua pegawai saling bertukar pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pegawai yang tadinya paling keras mengejek kini menunduk malu. Budi, pegawai IT, bergumam pelan, Aku merasa bodoh. Dia baru datang, tapi sudah menunjukkan kemampuan luar biasa. Maya, yang biasanya cerewet dan sombong, menunduk sambil bergumam, aku benar-benar salah menilai mereka. Mereka hebat. Setiap kata yang diucapkan nenek tua dan gadis lusuh membuat semua pegawai merasa tercengang dan menyesal. Dokumen dan bukti. Nenek tua kemudian mengeluarkan dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan proyek-proyek besar yang pernah mereka tangani di masa lalu. Dokumen itu penuh dengan strategi, catatan penting, dan keputusan-keputusan krusial yang telah mengubah arah banyak perusahaan. Gadis lusuh membagikan dokumen itu kepada beberapa pegawai yang penasaran. Setiap lembar dokumen memuat data dan informasi yang membuat pegawai tercengang. Ini luar biasa, bisik Riko. Aku nggak nyangka mereka setinggi ini kemampuannya. Beberapa pegawai mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka menunduk malu, menyadari bahwa penampilan sederhana tidak bisa dijadikan ukuran kemampuan. Pesan moral. Nenek tua menatap seluruh pegawai dengan lembut. Ingatlah, anak-anak, kemampuan sejati tidak terlihat dari penampilan luar. Kesederhanaan seringkali menyembunyikan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Jangan menilai orang dari luar, tapi lihatlah dari tindakan mereka, ketenangan, dan kemampuan mereka. Gadis lusuh menambahkan, kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran. Semoga kalian belajar menghargai setiap orang tanpa memandang penampilan dan melihat kemampuan sejati dari tindakan mereka. Semua pegawai menunduk, merenungkan kata-kata itu. Ada rasa malu, tapi juga kekaguman yang tulus. Mereka sadar bahwa sikap meremehkan dan menilai orang dari luar adalah kesalahan besar. Gempar yang menyeluruh. Pengungkapan identitas ini membuat seluruh kantor gempar. Bisik-bisik kagum memenuhi ruangan, beberapa pegawai bahkan saling menatap sambil menunduk malu.
Semua yang sebelumnya menertawakan kini merasa sangat salah dan menyesal. Lihat dokumen-dokumen ini, luar biasa, bisik seorang staf muda. Dan gadis itu, hanya 5 menit untuk menyelesaikan masalah yang biasanya memakan waktu berjam-jam, sahut yang lain. Selama ini aku menilai orang dari luar, bodoh sekali aku, gumam seorang pegawai senior. Suasana kantor menjadi saksi bagaimana pengungkapan identitas nenek tua dan gadis lusuh mengubah pandangan semua orang secara total. Awal kekaguman total. Hari itu menjadi titik puncak kekaguman. Pegawai kantor PT Harmoni Sejahtera kini benar-benar menunduk, menghargai kemampuan nenek tua dan gadis lusuh, serta menyadari bahwa mereka telah salah menilai selama ini. Dan bagi nenek tua serta gadis lusuh itu, pengungkapan identitas ini hanyalah langkah ke-9 dari perjalanan panjang mereka, sebuah langkah yang akan membawa mereka ke bab terakhir, di mana semua pegawai akhirnya menyadari dan menghormati kemampuan luar biasa mereka, serta merasakan pelajaran mendalam tentang tidak menilai orang dari penampilan. Hari itu di PT Harmoni Sejahtera benar-benar menjadi hari yang tak terlupakan. Setelah pengungkapan identitas nenek tua dan gadis lusuh, seluruh kantor berada dalam suasana yang campur aduk antara kekaguman, rasa hormat, dan rasa malu yang mendalam. Pegawai yang sebelumnya menertawakan, meremehkan, atau menganggap sepele kedatangan mereka kini menunduk. Semua mata tertuju pada dua sosok luar biasa itu, menyadari kesalahan mereka sendiri dan belajar pelajaran penting tentang tidak menilai seseorang dari penampilan. Suasana hening dan tegang. Sejak nenek tua mulai berbicara, kantor menjadi hening. Tidak ada lagi suara mesin fotokopi, tidak ada ketukan keyboard yang keras, bahkan bisik-bisik pun perlahan berhenti. Semua pegawai menatap nenek tua dan gadis lusuh dengan penuh rasa hormat. Arman, yang sebelumnya paling keras mengejek, menunduk sambil menggigit bibirnya. Aku salah menilai mereka. Selama ini kita terlalu sombong, gumamnya pelan. Dinda menatap gadis lusuh dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa bodoh, kita semua salah menilai mereka, bisiknya lirih. Maya, yang biasanya cerewet dan arogan, menunduk penuh rasa hormat. Aku benar-benar menyesal, ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Pengakuan dan permintaan maaf. Beberapa pegawai maju satu persatu, mencoba meminta maaf secara langsung. Maafkan kami terlalu cepat menilai dari penampilan, kata Budi, pegawai IT. Kami tidak menghargai kemampuan kalian. Arman menambahkan, aku menyesal telah menertawakan kalian kemarin. Aku belajar bahwa kemampuan dan wibawa seseorang tidak terlihat dari pakaian atau wajahnya. Nenek tua tersenyum lembut. Kesalahan itu wajar, anak-anak. Yang penting adalah kalian belajar dari pengalaman ini dan mulai menghargai setiap orang. Gadis lusuh menunduk sopan. Kami memaafkan semua yang salah menilai. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kalian untuk selalu melihat kemampuan sejati orang lain, bukan sekadar dari penampilan. Suasana kantor yang berubah. Seiring permintaan maaf dan pengakuan kesalahan, suasana kantor berubah total. Pegawai yang sebelumnya arogan kini menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih menghargai kemampuan orang lain. Mereka mulai menyadari bahwa penampilan sederhana bukanlah ukuran kesuksesan atau kemampuan seseorang. Riko menatap gadis lusuh dengan rasa kagum. Aku ingin belajar dari caramu bekerja, fokus, tenang, tapi cepat dan tepat, gumamnya. Dinda menambahkan, aku akan mencoba mengikuti cara kalian. Aku sadar kita salah menilai sebelumnya. Kekaguman yang meluas. Tidak hanya beberapa pegawai, tetapi seluruh kantor kini dipenuhi rasa kagum dan hormat.
Setiap orang menyadari bahwa gadis lusuh dan nenek tua memiliki kemampuan, pengalaman, dan wibawa yang luar biasa. Bahkan beberapa pegawai senior yang tadinya sombong kini menunduk dan merasa malu sendiri. Lihat dokumen dan catatan mereka, luar biasa, bisik seorang staf muda. Dan gadis itu, hanya 5 menit untuk menyelesaikan masalah yang biasanya memakan waktu berjam-jam, sahut yang lain. Selama ini aku menilai orang dari luar, bodoh sekali aku, gumam seorang pegawai senior. Semua orang menyadari satu hal, mereka telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran moral. Nenek tua menatap seluruh pegawai dengan lembut dan berkata, "Ingatlah, anak-anak, kemampuan sejati tidak terlihat dari penampilan luar. Kesederhanaan seringkali menyembunyikan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Jangan menilai orang dari luar, tapi lihatlah dari tindakan mereka, ketenangan, dan kemampuan mereka." Gadis lusuh menambahkan, "Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran. Semoga kalian belajar menghargai setiap orang tanpa memandang penampilan dan melihat kemampuan sejati dari tindakan mereka." Semua pegawai menunduk, merenungkan kata-kata itu. Ada rasa malu, tapi juga kekaguman yang tulus. Mereka sadar bahwa sikap meremehkan dan menilai orang dari luar adalah kesalahan besar yang tidak boleh diulang. Ketenangan yang menginspirasi. Setelah semua permintaan maaf dan pengakuan, nenek tua dan gadis lusuh kembali duduk di bangku lobi mereka. Mereka tersenyum lembut, menyadari bahwa misi mereka hari itu berhasil, membuat seluruh kantor belajar, menghargai, dan menyadari kesalahan mereka. Pegawai yang sebelumnya sombong kini menonton mereka dengan rasa hormat, bahkan beberapa diam-diam menyalin catatan, mengamati cara gadis lusuh menata dokumen, dan memperhatikan ketenangannya dalam bekerja. Rasa kagum yang sebelumnya samar kini menjadi inspirasi bagi seluruh kantor. Setiap tindakan gadis lusuh dan nenek tua mengajarkan mereka tentang ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan sejati yang tersembunyi di balik penampilan sederhana. Penutup yang mengharukan. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh pegawai PT Harmoni Sejahtera. Mereka belajar pelajaran hidup yang berharga. Jangan menilai seseorang dari penampilan, hargai tindakan dan kemampuan orang lain, dan tetap rendah hati dalam menilai kemampuan diri sendiri. Nenek tua dan gadis lusuh, yang awalnya dianggap tamu biasa dan bahkan diremehkan, kini menjadi sosok yang dihormati, dikagumi, dan diingat sebagai inspirasi sejati. Semua pegawai menunduk malu, menyadari kesalahan mereka, dan bertekad untuk menjadi lebih bijaksana dan rendah hati di masa depan. Kesimpulan cerita. Kedatangan nenek tua dan gadis lusuh yang sederhana ternyata membawa perubahan besar. Mereka mengajarkan bahwa kemampuan sejati tidak terlihat dari luar, bahwa ketenangan dan disiplin dapat membuat segalanya terselesaikan dengan sempurna, dan bahwa setiap orang memiliki potensi luar biasa yang mungkin tersembunyi. Semua yang meremehkan mereka kini menunduk malu, menghormati, dan belajar dari tindakan mereka. Dan bagi nenek tua serta gadis lusuh itu, misi mereka berhasil, mengubah pandangan, menanamkan pelajaran berharga, dan meninggalkan inspirasi yang akan dikenang sepanjang masa di kantor PT Harmoni Sejahtera.